datang di channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai arti purgatorium atau api penyucian. Api penyucian atau purgatorium adalah tempat atau proses kita disucikan. Perlu digarisbawahi bahwa kata yang digunakan adalah disucikan, bukan dicuci. Oleh sebab itu disebut api penyucian, bukan api pencucian. Gereja Katolik mengajarkan hal ini di dalam Katekismus Gereja Katolik tahun 1030 sampai 1032 yang dapat disarikan sebagai berikut. Api penyucian adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Tuhan, namun belum suci sepenuhnya, sehingga memerlukan proses pemurnian selanjutnya setelah kematian. Pemurnian di dalam api penyucian adalah sangat berlainan dengan siksa neraka. Kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di api penyucian dengan doa-doa kita, terutama dengan mempersembahkan wujud misa kudus bagi mereka. Ada orang-orang yang berpikir bahwa jika Allah mengampuni, maka tidak ada lagi yang harus dipikirkan mengenai akibat dosa sebagai konsekuensinya. Namun kenyataannya, hampir seluruh bagian kitab suci menceritakan sebaliknya. Selalu saja ada konsekuensi yang ditanggung oleh manusia jika ia berdosa terhadap Allah, meskipun Allah telah memberikan pengampunan. Kita melihat hal demikian misalnya pada Adam dan Hawa setelah diampuni dosanya diusir dari Taman Eden. Raja Daud yang diampuni oleh Allah atas dosanya berzina dengan Batsheba dan membunuh Uria tetap dihukum oleh Tuhan dengan kematian anaknya. Nabi Musa dan Harun yang berdosa karena tidak percaya dan tidak menghormati Tuhan di hadapan umat Israel akhirnya tidak dapat masuk ke tanah terjanji. Nabi Zakaria yang tidak percaya akan berita malaikat Gabriel menjadi bisu. Dan masih banyak contoh lain yang menunjukkan bahwa selalu ada konsekuensi dari perbuatan kita. Selain masalah konsekuensi dosa, ada pula pengertian dasar mengenai dosa berat dan dosa ringan yang penting kita ketahui untuk memahami pengajaran mengenai api penyucian ini. Ada orang berpendapat bahwa semua dosa sama saja, namun Alkitab tidak mengatakan demikian. Perbedaan dosa berat dan dosa ringan disebutkan di dalam surat Rasul Yohanes. Dosa ringan dikatakan sebagai dosa yang tidak mendatangkan maut, sedangkan dosa berat yang mendatangkan maut. Tertulis dalam 1 Yohanes bab 5 ayat 16 sampai 17. Rasul Yakobus juga membedakan kedua jenis dosa, dengan membedakan dosa yang awal dan dosa yang matang. Terlihat dalam kitab Yakobus bab 1 ayat 14 sampai 15. Konsekuensi dari pengajaran ini adalah jika kita meninggal dalam keadaan sempurna dalam rahmat Allah, maka kita dapat langsung masuk surga. Namun jika kita meninggal dalam keadaan berdosa berat dan tidak bertobat, maka kita masuk neraka. Jika kita dalam keadaan di tengah-tengah meninggal dalam rahmat, namun masih mempunyai dosa ringan atau masih menanggung konsekuensi dari dosa-dosa yang sudah diampuni, maka kita masuk ke tempat yang lain, yaitu api penyucian. Gereja Katolik mengajarkan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Allah oleh iman. Dan iman ini harus dinyatakan dan disertai dengan perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka iman kita itu mati. Perbuatan kasih yang didasari iman inilah yang menjadi ukuran pada hari penghakiman, apakah kasih kita sudah sempurna sehingga kita dapat masuk surga atau sebaliknya ke neraka. Ataukah karena kasih kita belum sempurna, maka kita perlu disempurnakan dahulu di dalam suatu tempat atau kondisi yang ketiga, yaitu yang kita kenal sebagai api penyucian. Sedangkan pada saat kita masih hidup, perbuatan kasih ini dapat dinyatakan dalam bentuk tindakan langsung, kata-kata, atau dengan doa. Doa syafaat yang dipanjatkan dapat dinyatakan dengan mendoakan sesama yang masih hidup di dunia,
maupun mendoakan mereka yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, maka Gereja Katolik mengajarkan akan adanya api penyucian dan bahwa kita boleh atau bahkan harus mendoakan jiwa-jiwa yang masih berada di dalamnya agar mereka dapat segera masuk dalam kebahagiaan surgawi. Demikian pembahasan mengenai api penyucian. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.